Saya udah punya duit, terus udah lu ke mana, ke vlog kayak ada klien kesini. Ini aku khusus masakin mereka. Bisa kasih saran gak sih buat teman-teman nih yang mau pelihara pitbull tuh gimana? Aduh gimana ya, pokoknya kalau pitbull sih harus nggak bisa sembarang orang sih Kak. Kalau mau pitbull, kalau dimanja-manjain nggak ada tegas-tegas itu bahaya sih. Contohnya pitbull punya kakak sendiri kan. Kalau nggak sama maminya, iya, sama kalau suami orang lain kan nggak bisa dihandle kan. bisa. Iya. Bisa. Nah kalau Floki dia kan bukan pitbull sebenarnya Kak. Dia ini pitbullnya paling 5%, sisanya kampung. Nggak apa-apa. Nah saya sendiri Mohon pun maaf Loki, kameranya sebelah sini, sana. belum sini, belum ke sini. Oh, ish. Diam gitu. Hebat banget loh guys. Sampai sekarang pun kadang-kadang saya bingung sendiri sama dia. Dia ini kayak otaknya itu udah kayak separuh manusia. Apakah otaknya ada di sini ya? Kita dicek dulu ya. Apakah ini disertasinya Mami Nina harus mengelola mengenai pitbull? Nah pas berangkat ke ini kan 6 hari perjalanan. Hah? Naik kapal 6 hari? 6 hari. Oh, 6 hari perjalanan. Itu gue udah nyampe Dan keliling dunia kemana? baru selesai kuliah, belum kerja, nggak punya uang. Saya bawa adik saya 2 orang. Dan kita punya tiket hanya sebatas Surabaya. Sedangkan untuk kesana itu masih ada 6 pemeriksaan. Jadi pas pemeriksaan tiket, jadi pada saat pemeriksaan tiket, Floki waktu itu pas ke Surabaya saya ikat di bawah kolong. Floki diam ya. Oh masih ada saya di situ, jadi diam. Jadi pemeriksaan datang, Floki diam, tiket kasih. Nah dari Surabaya ke Makassar, kita kan udah nggak ada tiket nih. Jadi saya harus sembunyi. Kalau saya dari kecil emang suka pelarian dari pulau ke pulau lain, jadi udah biasa naik kapal. Jadi kalau sama petugas mah udah bisa sembunyi-sembunyi lah. Cuma Floki, PR-nya kan di Floki. Karena dia nggak bisa jauh. Akhirnya pada saat itu saya ikat Floki, terus saya tinggal. Ternyata talinya itu digigit sama dia. Karena dia nggak mau digigit, nggak mau ditali. Nggak mau nyariin saya. Jadi pada saat saya lagi mau sembunyi, tiba-tiba petugas kapal, abg kapal pada larian. Wih ini kenapa nih? Pada saat itu kan orang-orang pada teriak, ada anjing. Gini lepas. Jadi satu kapal itu, kapal Pelni itu kan gede itu. Orang semuanya rame, ribut. Pokoknya pada ketakutan kan. Waduh Floki, udah saya pemilik Floki. Nah kebetulan orang-orang yang di samping tempat tidur kita udah mungkin kena lihat perjuangan saya sama Floki, jadi terharu. Jadi pada saat tugas itu datang katanya udah pindah, udah nggak di sini lagi. Sweeping satu kapal nggak ketemu. Nah pada saat lihat Makassar, petugas tanya lagi, Flokinya udah turun di Makassar. Padahal kita berdua di bawah kolong, berdua di bawah. Floki lu diamnya. Sampai di KI juga 6 hari perjalanan. Worth it ya. But you're so lucky, akhirnya dia smart. Iya, nah sampai di situ belum selesai juga Kak. Jadi pas sampai di sana kan saya ingin tunjukin ke orang-orang sana bahwa saya itu punya anjing pintar. Dia bisa naik motor di belakang, nggak lompat, bisa datang kalau kita panggil, bisa pergi, bisa suruh program mati, bisa pura-pura bisa salam, bisa duduk cantik, bawa ke kampung. Karena Floki ini juga petarung, jadi satu kampung itu datang bawa anjing yang biasa pakai berburu babi. Nantangin Floki berantem. Jadi semuanya dikalahin sama Floki. Nah, pas pulang kucing ya? Kucing nggak digigit sih dia. Temennya lagi cari kucing guys, kucing oren gue guys, tenang aja. Kucing oren gue sih nggak takut sama itu, cuman ya begitulah gitu. Capu mau di sini Capu?
Capo masih bocah dia. Oh, dia masih 4 bulan. Cuman terus habis itu Nah, sampai di sana kan dari kayak itu kita ke kampung lagi, kita naik speed, naik kapal cepat. Ombak. Ketemu ombak nih. Ini ombak di sana kan beda, ombaknya tinggi. Di pas ombak muntah. Klokinya. Iya, mabuk laut. Bukan lo ya kan? Bukan. Jadi dia mabuk laut sampai di kampung. Bohong dengan lo mabuk. Enggak, Lo serius. malu kan sama netizen kan. Bertato tapi dia gitu enggak. Jadi pas sampai di kampung kita balik lagi ke kota ya, terus kita mau balik ke Jakarta. Urus surat karantina. Vlog ya. Sini. Karantina? Urus karantina? Nah, jadi saya pede aja, berarti udah bisa pulang lah karena udah pegang surat karantina. Vlog ya. Jadi pas naik ke atas kapal itu kan nggak ada kandang, saya udah pede juga, jadi udah nggak pakai masuk ke dalam kapal lagi. Saya gendong naik, tak. Tak-taknya gimana? Gini naik, lagi kayak belagu gitu. Jadi naik kapal berasa kayak model. Set. Sok ya. Pede kan? banget Pede lah. banget loh ya. Bukan sok, pede ya, karena harus gitu. Dan Pusi belum ada YouTube. Oh, waktu itu Belum pada ada. saat itu. Pada saat naik ke kapal, security, ABK, pokoknya semua cegat. Bawa apa itu? Bawa anjing, ini suratnya. Nggak bisa. Anjing nggak boleh naik ke kapal. Debat lah situ, nggak bisa. Udah, kalau nggak udah buang aja ke laut. Berantem di situ tuh. Ya udah kalau gitu saya izinin kamu bawa naik anjing, tapi harus di kandang. Kandangnya nggak ada. Beli dulu. Nggak ada yang jual kandang di sana. Posisi malam, subuh. Jadi mau cari kemana? Posisi udah hujan juga dan 30 menit lagi kapal mau berangkat. Lagi kita mau sibuk cari tempat tidur mana, soalnya karena penumpang memang lagi padat sekali, harus mudik. Waduh gimana nih ya? Udahlah terpaksa, karena saya merasa Pak, cinta saya ke vlog itu belum kayak biasa aja sih, kayak kita punya peliharaan. Baru pertama. Iya, jadi kayak biasa aja. Udah vlogi tinggal aja lah. Kasih ke tante buat pelihara di Tual. Pada saat berangkat dari Tual, wah gila ternyata gue ini udah cinta sama dia. Dan sepanjang perjalanan itu nggak bisa tidur. Kenapa? Kepikiran dia mulu. Wah, vlogi kok tinggal ya bu, sampai nggak bisa. Akhirnya harus minum antimo untuk bisa tidur. Nah, perjalanan 6 hari sampai ke Jakarta, masih kepikiran terus tuh. Punya motor, harta satu-satunya jual untuk balik jemput vlogi. Wow. Balik jemput vlogi bawa kandang. Udah bawa kandang sampai di Tual, urus surat karantina lagi, terus bawa naik ke atas kandang, di atas kapal. Di atas kapal pun kita berdua nggak bisa tidur di dalam kapal. Tidurnya Di luar. di luar. Jadi Dinginan dong. parah. Hujan, angin, panas, pokoknya cuma saya mau vlogi doang di luar. Pada saat dari Ambon ke Sulawesi itu kan jaraknya jauh sekali tuh Kak. Kurang lebih 27 jam. Saya udah nggak kuat tuh vlogi, kayaknya malam ini gue tidur dalam deh. Gue udah nggak kuat nih, udah benar-benar udah 3 hari di luar dan udah nggak kuat. Udah mau sakit juga. Akhirnya saya masuk ke dalam. Saya baru taruh kepala, baru mau tiba-tiba ibu di sebelah ngomong, kok ini suara anak bayi siapa, kok suaranya jelek banget ya? Nangis gitu. Nangis. Saya masih cuek aja tuh pas dengar, wah ini mah bukan anak bayi tapi ini vlogi. Akhirnya keluar lagi, teman yang dia di luar lagi. Sampai ke Jakarta. Tapi perjuangan gak sia-sia ya? Iya. Sampai Jakarta udah. Sampai di Jakarta terus kita kan saya masih ngekos nih, mau bayar kosan nggak ada duit, terus mau makan pun nggak ada duit. Cari tuh lomba anjing, wah kayaknya ada duitnya nih kan. Terus ada lomba di Bogor, pas kesana ikut lomba dasar kan, sit down juara 1, sama lomba makan juga juara 1. Ternyata hadiahnya cuma makanan doang, makanan anjing. Jadi ya udahlah pasrah. Rezeki tapi. Iya, nah dari situ ada lagi ternyata kontes di BSD di Tangerang. Pinjam motor teman, kan motor udah nggak ada. Pinjam motor teman, vlogi di belakang berdua, gas ke Tangerang naik motor berdua. Di sana juara 1. Wow. Dapat duit, udah bayar kosan, beli makanan buat stok 1 bulan. Wow, that's very impressive bro. Luar biasa ya. Terus kalau misalnya tiba-tiba lo
ini Floki gitu ya kan. Perasaan lo gimana? Kalau misalnya gimana kak? Flokinya kenapa-napa? Wah itu saya nggak bisa bayangin sih, dia belum kenapa-kenapa aja saya udah nangis. Apalagi kalau dia. Apa yang bikin sedih? Apa yang momen paling sedih? Yang paling bikin sedih itu dia cinta banget sih sama saya kak. Jadi kayak sama orang tuh dia nggak peduli, dia cuma pedulinya sama saya. Jadi dia nggak peduli mau makan, nggak peduli mau tidurnya di mana, dia nggak peduli, dia cuma peduli sama saya doang. Jadi kayak waktu itu saya bawa ke mana, ke Toraja kan, karena waktu itu kan udah kerja nih kak. Saya udah punya duit, terus udah lu ke mana, ke kan bapak kan orang Kei, mama orang Toraja. Saya udah bawa ke tempat bapak, saya mau bawa lagi ke tempat mama. Udah pada saat kesana kan udah kerja, jadi senang lah nih kan punya duit, dapat gaji. Saya beliin tiket buat dia, dan tiketnya dia pun itu lebih mahal 4 kali lipat daripada tiket saya. Saya nggak peduli, udah lu ikutku ke Toraja. Sampai di Toraja kita dari Makassar ke Toraja 8 jam, balik lagi. Pada saat sampai di Makassar saya pulang duluan nih karena dia harus dikarantina 1 bulan lagi. Ya ampun, gila ya perjalanan buat vlog itu. Nah pada saat di sana malam nih kan saya mau berangkat, saya udah tahu nih vlog ini nggak bisa jauh deh sama saya. Waduh, tapi mau nggak mau saya harus kerja. Kalau saya nggak kerja nanti Floki mau pulang ke makan gimana gitu. Terus mau balik ke mana? Ke Jakartanya gimana? Ya udah, akhirnya saya berangkat duluan. Sampai di Jakarta malam, besok paginya tante telepon. Shine, Floki kabur. Wah. Jadi dia itu kabur dari rumah nyariin saya kak. Keliling kota Makassar. Wow. Dari pagi sampai malam. Itu cintanya kok kalau jadi Iya. nggak ada digantiin ya. Sama Parah. kayak Mbak Alabai. Tapi Nina di Bali rasanya itu bisa bayangin nggak sih kita bayi gendong ya kan, terus Iya. tiba-tiba mati, terus rasanya udah bukan kayak hal yang apa sih itu animal tapi it's like a baby gitu kan. Oh pas Papito meninggal juga pasti lo juga sedih kan? 1 minggu tuh nangis terus sih. Itu kebetulan Nina lagi di Bali, nggak kebayang kalau Mai Alaba itu yang Capo itu mati di depan mata tuh kayaknya ya sama ya kita Iya, kalau pasti udah histeris. gini deh, kalau udah penyayang jadi sedih. Ini bukan dibuat-buat, nggak ada tetes mata ya guys ya, masih bercanda aja. Tulus ya, bener ya. Parah sih kak. Jadi kalau kalian punya anak bul, bener-bener cintain dengan tulus, jangan perlakuin seenaknya aja punya buat lucu-lucuan, itu jangan sampai gitu ya. Iya. Pada intinya sih kak, supaya anjing bisa nurut gaya Floki itu kita harus bisa jadi pemimpin buat dia. Kalau kita udah bisa jadi pemimpin, dia akan merasa nyaman juga. Makanya Floki sama saya tuh kemanapun pergi pasti dia pede aja. Dia ketemu anjing lain, kalau bukan sama orang lain kan mungkin dia hanya nggak takut, tapi ya paling cuma. Tapi kalau ada saya itu udah dia langsung nunjukin tuh. Berarti very lucky person. Iya. Nggak ada loh untuk guguk tuh sepintar Floki ya. Nina lihat, kalau kalian guys lihat di Floki and the Clan YouTube tuh, sepintar Floki tuh bener-bener Nina sama suami aja takjub gitu loh, harus bonding kan, tidur bareng dan segala macam. Kalau saya sih kak udah sering lihat namanya anjing pintar itu banyak. Jujur. Banyak Anjing sekali. pintar dan lebih pintar Floki itu banyak banget. Cuma yang nurut gaya Floki, yang punya kedekatan anjing sama tuannya gaya Floki itu saya pikir di Indonesia nggak ada. Yes, betul. Itu yang Nina rasain. Dan tadi kayak ini beneran nggak sih lihat di YouTube gitu Iya. kan, kayak oke, mau bawa 3 nih pitbull ke rumah nih gitu kan, Floki nih, yuk bawa yuk, kita lihat yuk. Dan beneran loh, dan it's very very smart, bukan kalau Nina sekarang lagi S3, dia udah kayak ngalahin Profesor Dia kan Einstein. dia kan kuliah kak, Floki. Floki kuliah. Kuliah di UKI. Wow. Jadi kita kan di sebelum Gimana kalau dosennya minus sensei yang ngajarin? Jadi si Floki ini kan kita kan sebelumnya tinggal di Cawang. Nah posisi kontrakan kita itu
di belakang kampus UKI. Oh, jadi dia dengerin ya dosen Bukan. lagi. Jadi Floki kabur dari kontrakan, larinya ke UKI. Setiap hari lompat pagar lari ke UKI. Untung itu UKI ya, Universitas Kesenian. Iya, Kristen Indonesia. Universitas Kristen Indonesia. Jadi dia dan semua orang di situ pun udah tahu namanya Floki, dari anak-anak kecil, ibu-ibu, dari tukang siomay mungkin yang di depan sampai yang udah punya hafal. nasi goreng itu. Setiap malam ada jatahnya buat Floki. Wow. Gila. Sampai anak kampus itu bawa Floki masuk ikut belajar di dalam kampus. Nanti kamu modal kawin pakai Floki aja. Itu Floki kalau di nggak sih membawa berkah. Gini, kita percaya Tuhan itu punya kasih ya. Iya. Kalau di agama masing-masing punya kasih, kamu mendapat berkat, dan itu yang didapetin sign yang Nina lihat dari matanya. Sign itu begitu. Itu karena nggak sembarang orang itu bisa diberkati Tuhan dengan ya semua bisa dilatih. Gila, sampai yang punya berjejer Iya, benar, berjejer apa tuh yang piala-piala Iya. gitu. Nina nggak pernah ikutan loh begituan. Kenapa? Karena ya ngerasa bukan ya it's just for me gitu loh, buat kesenangan ini. Tapi kalau Floki kan bener-bener apa, untuk gimana caranya Sign bisa bertahan hidup dengan Floki gitu Iya. ya kan. Ada yang beruntung dan tidak beruntung, makanya kita jadi orang harus bersyukur dengan apapun keadaan kamu dan berusaha. Jangan lupa untuk berusaha, karena kok jadi ceramah udah selesai dah guys. Itu aja cerita mengenai Floki. Floki and the Clan. Floki sini, Floki sini, Floki sini. Floki sini, ayo kita mau tutup nih. Sini. Nah, pindah ke sini, Floki sini. Floki sini. Sini. Balik muka sini. Floki sini, Floki, sayang dulu, tunjukin sayangnya dulu dong. Sini. Sini sayang dulu. Floki sini, sayang dulu. Oh, Mas, sayang sini. Suami gue mana ya? Mohon maaf, sayang. Siul. Kok jealous deh? Kamu nggak ngerasa jealous? Ini pokoknya sama orang lain nggak bisa diangkat, dipegang boleh tapi nggak bisa diangkat. Gitu. Terus kalau udah saya suruh stay, udah dia bakalan di situ. Dia kalau makan pun saya bilang Floki, udah makan dalam mulut dimuntahin lagi sama dia. So guys, tadi my husband bilang gini, walaupun saya mengambil ini di Taman Lawang dengan harga yang itu, harga itu tidak menjamin peliharaan kalian itu, bukan peliharaan, I'm sorry, anabul kalian. Kita nggak mau ngomong peliharaan. Yes, itu semua adalah anabul, anak kita, tapi dia masih punya naluri hewan, ya. Naluri hewannya nggak boleh bisa, nggak bakalan bisa lepas ya, Floki ya, walaupun udah kayak anak sendiri, naluri hewan itu pasti kita lepas gitu ya kan. Biasanya kan netizen suka jahat tuh omongannya, kok bisa jahat kayak gituin sih gitu ya kan. Kan netizen nggak tahu gitu kan, emosi nih jadinya. Apalagi yang belum pernah piara anjing tapi kayak seakan-akan udah tahu banget. Kita samperin aja, suruh kenalan, samperin tuh suruh kenalan maksudnya gitu. Pokoknya iya, tadi Nina bilang harga tuh nggak menjamin. Yang penting apa coba? Kalian tulus memelihara, tulus bonding sama anabul kalian, dan jangan sotoy ya. Iya, siap. Dan sotoy itu netizen gitu ya. Oke, sekian vlog dari Floki and the Clan and Nina Sulaiman YouTube channel. Jangan lupa like, subscribe, dan komen yang baik. Dadah. Anjing apa motonya? Anjing paling sedap, cinta tanpa syarat. Anjing paling sedap, cinta tanpa syarat. Bye.